Hai Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Podcast bersama dengan saya Injilita Karur. Kali ini Tribuners kita akan membahas tema kita yaitu tentang kolaborasi seni dan juga literasi. Nah, kira-kira seperti apa nih pembahasan yang satu ini Tribuners dalam acara Tribun Podcast kali ini? Kali ini Tribuners saya tidak sendiri karena saya kedatangan dua narasumber yang keren-keren, kece-kece. Ada juga yang dari jauh ya, dari Bali langsung. Dan langsung saja Injil perkenalkan, yang pertama ada Kak Faradila Bahmit selaku Duta Baca Manado. Halo Kak Dila, apa kabar? Baik, Duta Baca Sulawesi Utara. Oke, Duta Baca Sulawesi Utara. Aduh, maaf ini Kak Dila, kayaknya ini terlalu semangat langsung jadi lupa ya. Duta Baca Sulawesi Utara. Halo Kak Dila, apa kabar? Halo, presenter yang luar biasa. Oke Kak Dila, gimana kabarnya? Sehat Kak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah, Puji Tuhan, baik. Tuhan. Oke, langsung kedua nih dari Bali langsung ya, Kak Guido S.A. Kristianto selaku Store Manager TB Gramedia Manado Samratulangi. Halo Kak Ido, apa kabar Kak Ido? Halo, baik, sehat Kak, terima kasih. Sapa dulu nih Tribunersnya Hai, di Tribuners. rumah nih atau dimanapun berada. Semuanya sehat-sehat Tribuners. Ya, terima kasih Kak. Oke, baik nih Tribuners, kita akan membahas tema kita langsung saja ya Tribuners, dengan kolaborasi seni dan juga literasi. Kira-kira seperti apa? Kita akan tanya pertama ke Kak Ido dulu nih. Dengan adanya kolaborasi seni dan juga literasi, apa sih yang menjadi gebrakan dari Gramedia terhadap masyarakat, apalagi mungkin di Kota Manado khususnya ya. Dari Kak Ido ini seperti apa? Jadi event mosaik ini pertama untuk kota di Indonesia Timur, ya, kota terbesar kedua di yang setelah Medan untuk event mosaik ini. Jadi di sini kita mengkolaborasikan antara seniman, literasi dan seni musik. Khususnya kita mengangkat talent-talent lokal. Jadi kami berupaya untuk meningkatkan minat baca secara literasi, juga sekaligus mengekspos potensi-potensi yang ada dari talent-talent lokal kami. Gitu. Wow, jadi dari Gramedia sendiri membuat event ya dengan adanya mozaik Manado ini. Mungkin dari Kak Ido bisa menceritakan sih sedikit tentang event mozaik Manado ini, kurang lebih dengan adanya kolaborasi seni dan juga literasi, apa saja yang dibuat dari Gramedia sendiri? Oke, jadi kita ada 3 bagian besar. Yang pertama itu seniman. Seniman di sini kita melibatkan seniman lokal yaitu Kak Vivita Namal. Jadi beliau melukis mural di dinding di kaca Gramedia dengan tema Laut Bercerita. Kemudian ada juga seni musik dari Tian Storm, terus ada Negatif 1 dan yang lainnya. Berikutnya ada Creative Talk dan terakhir nonton Laut Bercerita. Jadi Laut Bercerita itu kan bestseller di kami. Jadi Laut Bercerita itu nanti akan dibahas juga dan didiskusikan oleh Rumah Baca Sulut oleh Kak Dila. Jadi kita mengambil tiga momen besar itu. Jadi yang pertama mural oleh seniman lokal, yang kedua ada seni musiknya, yang ketiga ada diskusi mengenai literasi dengan tema Laut Bercerita. Nanti di closing dengan nonton bareng kayak gitu filmnya. Ini jadi salah satu event yang mungkin sebelumnya sudah pernah Kak Ido. Untuk mosaiknya kita ini event kedua secara total nasional, tapi untuk di kota besar di di Indonesia Timur ini yang pertama kota besarnya. Wow, nanti mungkin ada, pertama. iya betul. Kalau untuk mungkin selanjutnya di tahun-tahun berikut, apakah ada lagi event seperti ini? Ya, nantikan lagi. Nantikan lagi ya. Di kota-kota besar berikutnya nanti kami pasti adakan mosaik lagi dengan tema-tema berbeda. Yes, menarik sekali ya ini Kak Ido. Jadi Gramedia meluncurkan event dengan adanya seni dan juga literasi, apalagi di zaman sekarang ini ya, anak-anak muda atau mungkin bukan hanya anak muda juga, bahkan dari kalangan anak-anak kecil juga pasti harus ada tumbuh perkembangan dengan adanya event-event seperti ini. Menarik. Nah, kalau dari Kak Dila nih sendiri ya, melihat kondisi minat dan daya baca masyarakat Kota Manado, khususnya Sulawesi Utara umumnya tuh pada saat ini seperti apa? Kalau Kak Dila lihat-lihat ya di zaman-zaman sekarang ini seperti apa sih Kak Dila? Nih
Saya sambil nyontek ya. Oke. Karena berhubung dengan kalau kita bahas soal daya dan minat baca khususnya yang ada di Sulawesi Utara, khususnya lagi yang ada di Manado, sebenarnya kita bicara soal budaya. Berarti kita bicara soal bagaimana habit society ini terbangun di satu kota gitu ya. Nah, saya senang dengan mengutip salah satu guru besar antropolog UGM, Profesor Hedi Sri Ahim Saputra. Beliau mengatakan gini, bertutur itu merupakan tradisi paling awal dalam kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan atau alfabet begitu ya. Nah, kenapa saya mau menarik ini, karena menurut saya begini, kalau kita ngomongin bagaimana sih minat baca, kemudian bagaimana sih daya baca yang ada di kota Manado, sebenarnya ini satu keterkaitan yang utuh, kerja sama sebenarnya, kerja komunal yang harusnya ini tidak berdiri sendiri gitu. Ini bukan tugas pemerintah, ini bukan tugas duta baca gitu ya, bukan tugasnya Gramedia sendiri gitu ya. Karena kalau kita bicara soal minat baca, lagi-lagi yang saya mau tekankan di sini adalah kita tidak boleh berdiri sendiri gitu, tidak boleh berdiri sendiri, karena kalau kita berdiri sendiri, kalau kita single fighter itu nggak mungkin akan bisa terjadi gitu. Harusnya ada kolaborasi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kemudian yang paling bertanggung jawab sebenarnya di negara ini kan untuk daya baca, minat baca itu kan ada 3 ya, Injil ya. Ada masyarakat, ada swasta, ada pemerintah gitu. Nah, 3 elemen penting di negara ini itu yang punya tanggung jawab penting untuk meningkatkan daya literasi yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara khususnya di Sulawesi Utara, lebih khusus lagi di Manado, ya kita bicara soal kerja-kerja komunal seperti ini. Pemerintah kota harus bergerak, swasta harus bergerak dalam hal ini. Gramedia, kemudian juga kemarin juga sempat ada PLN dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang harus sebenarnya hadir seperti sekarang ini, karena yang terjadi saat ini, Kak Ido, yang terjadi saat ini itu juga bukan soal lagi masyarakat itu butuh bantuan pemerintah, enggak. Bahkan kesadaran kolektif tuh muncul gitu. Yang muncul itu adalah dari teman-teman komunitas. Okay. Ya, yang kita namakan komunitas gitu ya. Padahal itu hadir sebenarnya dari personal masing-masing. Dia mendapatkan sebuah kesadaran yang utuh, yang akhirnya kemudian dia mentransfer energi itu ke teman-teman yang lain, dan itu terjadilah satu komunitas, kemudian muncul lagi komunitas. Kita bicara literasi tidak bicara soal daya baca dan minat baca saja kan, Jil ya. Urusan baca ini sebenarnya gerbang pertama masuk kepada literasi itu sendiri. Tapi kalau kita ngobrolin soal literasi, artinya kita bicara soal bagaimana mensejahterakan manusia-manusia yang ada di dalam kota itu gitu ya. Sesuai lah dengan pahlawan kita yang ada di Manado kan, Sito Timoto, manusia memanusiakan manusia yang lain gitu ya, kira-kira seperti itu. Wow, itu ya. Jadi memang kalau dilihat-lihat dengan kondisi minat daya baca yang ada di kota Manado, cukup ini ya Kak, dibilang mungkin apalagi dengan literasi sekarang kan sudah ada digital ya Kak ya. Digital. Jadi saya nggak mau ngomong sebagai sudah sejauh mana sih tingkat literasi, karena jujur kami belum ada namanya penelitian khusus terkait dengan indeks literasi yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Manado. Tapi hal yang paling contoh yang paling kecil yang saya temui di lapangan, bukan saya sendiri ya, teman-teman dari Literasi Sulu, teman-teman Taman Bacaan Masyarakat, FTBM, yang kami temui di lapangan itu adalah masyarakat bukan tidak mau membaca. Kita tuh tidak terbiasa, hanya tidak terbiasa, bukan tidak mau gitu. Nah, bagaimana untuk kemudian membiasakan ini? Ya jangankan mereka, saya saja yang punya gelar duta baca, bukan tiap hari saya membaca loh, Anjil. Bukan semua buku saya lahap, tapi mana buku yang kemudian itu yang menjadi prioritas saya, itu yang kemudian saya baca gitu. Artinya kan berarti orang-orang yang punya privilege saja
itu dia juga harus di-push daya bacanya. Apa kabar dengan teman-teman kita yang kemudian dia mendapatkan bahan bacaan yang berkualitas saja, dia harus butuh effort yang lebih gitu. Artinya kan ada hal yang harus diisi dari puzzle-puzzle yang kosong ini gitu. Apa? Harusnya ada sebuah program jangka panjang yang itu sebenarnya yang saya mau bilang tadi, ini hal yang sudah tercantum sebenarnya dari peraturan presiden. Perpres nomor 20 nomor 18 tahun 2020 yang kemudian dimasukkan lagi Injil itu di Permendikbud tahun 2020 nomor 22 tahun 2020, di mana literasi dan numerasi itu adalah sebuah tolak ukur untuk merepresentasikan sebuah pencapaian pembelajaran di sekolah maupun di luar sekolah gitu loh Jil. Jadi kan artinya ketika sudah ada perpres dan ada Permendikbud, harusnya ini diambil kesempatan ini oleh pemerintah kota ataupun daerah. Ya gitulah Jil. Nanti kita lanjut lagi dong. Menarik gini ya Tribuners, karena memang dari Kadila ini sendiri juga seorang duta baca Sulawesi Utara, otomatis dengan wawasan yang banyak, apalagi melihat apa yang terjadi ya Kak ya di luar di lapangan seperti apa, dan ini pasti membuat masyarakat juga harus menyadari dengan adanya literasi ini. Nah, menarik dari Kak Dila sendiri. Nah, dari Kak Ido nih, mungkin kalau bisa dilihat-lihat ya, sebelumnya sudah pernah di event ini pernah dilaksanakan di Medan. Ya. Dan kembali ke memilih untuk di Kota Manado. Untuk di Kota Manado. Kenapa di Kota Manado? Apa yang dari Gramedia sendiri melihat adanya kolaborasi seni dan juga literasi ini cocok untuk Kota Manado? Kira-kira seperti apa nih Kak Ido? Kota Manado kan punya riwayat kesenian yang tinggi. Jadi di kota ini juga beberapa komunitas seni, komunitas literasi berkembang. Jadi dan lagi ada juga pemerintah lagi menggalakkan di pariwisatanya. Kalau kita lihat, jadi ada beberapa event untuk itu. Nah, kami mendukung gerakan-gerakan tersebut dengan membuat suatu event yang menjadi ikonik, bisa menarik, di mana kami melibatkan komunitas-komunitas teman-teman seperti komunitas seniman dalam seperti Kak Vivi Tanamal, jadi dia bisa menuangkan ekspresinya dalam bentuk mural. Terus ada komunitas di bidang musik. Selain itu ada komunitas dengan Kak Dila yang menggarap di tema Laut Bercerita menjadi diskusi yang menarik. Jadi gimana kita berusaha menarik customer kita untuk bisa menikmatin wajah baru Gramedia Manado dengan menggandeng beberapa komunitas local heroes, local pride ya. Jadi bisa dari teman-teman Manado sendiri bisa tampil dalam bentuk seninya, dalam bentuk kapasitasnya masing-masing di bidangnya masing-masing, juga di bidang literasi, di bidang seni musik, di bidang seni visual dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi kita pilih Kota Manado untuk hal itu. Wah, luar biasa ya ini Kak Ido. Jadi kalau selain Kota Manado, mungkin next berikutnya di kota mana lagi tuh Kak Ido? Untuk next berikutnya dinantikan, pasti kami akan mengadakan di kota-kota besar di Indonesia. Jadi temanya masih sama. Kita butuh komunitas yang kayak Kak Dila bilang, ada menggandeng literasi, menggandeng seniman-seniman lokal, menggandeng musisi-musisi lokal. Jadi biar kita mendekatkan diri kepada teman-teman di daerah masing-masing, karena masing-masing Gramedia itu punya keunikan masing-masing yang bisa ditampilkan melalui kedaerahannya masing-masing. Jadi bisa tampil di situ. Seperti itu. Menjadi peluang juga untuk masyarakat di Kota Manado bisa melihat bagaimana sih seberapa penting itu seni dan juga literasi ini ya Kak Ido ya, dengan adanya event seperti ini. Nah, menarik ya ini Kak Ido, untuk event seperti ini kira-kira dia mulai hari apa ini Kak Ido? Mulainya sebenarnya sudah mulai dari hari ini ya, nanti ada diskusi terus sebentar lagi jam berapa? Jam 4 sore. Jam 4 sore. Ya, di Taman Baca, di
bacanya Kak Dila. Literasi. Oke, Literasi sulit. Ya, terus di tanggal 22 kita ada event mulai di jam 3 sore, ada event musik mulai dari Creative Talk. Terus nanti ada seni musiknya. Terus kemudian ada diskusi lot bercerita dan ditutup dengan nonton film bersama tentang lot bercerita terbatas sih. Kayak gitu. Jadi ini dibuka untuk umum atau Dibuka bagaimana, untuk Kak? umum, dibuka untuk umum. Jadi silahkan teman-teman, komunitas-komunitas, Personal juga ya. masyarakat umum, personal benar-benar. silahkan datang ke Gramedia. Oke. Kalau dari Kak Ido sendiri sudah melihat antusias Kota Manado yang mungkin akan mengikuti event ini, kira-kira sejauh ini sudah seperti apa? Sudah banyak sekali yang bertanya-tanya. Jadi mulai ketika kita Yang daftar juga ya Kak Ido ya, ya, banyak ya. jadi yang daftar untuk menonton, yang daftar untuk ikut diskusi, udah bertanya-tanya tentang itu nanti eventnya seperti apa, itu sudah banyak sekali. Jadi kemungkinan nanti akan membludak. Wow, Amin. membludak. Wih, Luar benar, biasa benar ini. itu, benar, 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 membludak. benar. Iya, Wah, iya. karena Hmm. yang karena case yang saya barusan di WA, Kak ini udah nggak bisa didaftar nih gitu, iya, dari iya. kemarin udah nggak bisa daftar. Langsung ada yang Langsung, komplain iya, begitu ya. karena memang mereka banyak yang mau daftar, tapi kemarin sudah sempat di close, ternyata memang sudah ini dibuka lagi, Iya. karena antusiasnya Besar. luar biasa. Ya, luar biasa. Kalau dari Kak Dila sendiri melihat lebih banyak ke personal atau komunitas nih, Kak? Sebenarnya lebih banyak komunitas. Jadi mereka komunitas per komunitas tuh kan sebenarnya keterhubungan komunitas satu dengan komunitas yang lain itu yang ada di Sulawesi Utara itu sebenarnya terjalin sangat apa ya, sangat relasinya tuh sangat baik gitu. Jadi kalau misalnya ada satu yang kasih tahu info ini, itu semuanya langsung itu membludak. bagusnya, iya. Itu bagusnya sebuah budaya yang ada di sini tuh itu. Jadi sekali tembak tuh bisa langsung nyebar Nyebar kemana-mana luas. gitu. Wah, menarik Bisa ya. viral gitu, Viral ya. Cek. Luar biasa. Nah, Injil juga penasaran nih sama Kak Dila ya tentang Jangan Kak Dila. Jil, udah. Oh, udah. Cukup Cukup. penasaran. Makanya nih, karena Injil nggak mau penasaran, jadi Injil mau tanya juga nih Kak Iya, Dila ya. Mungkin kalau Kak Dila sendiri sebagai duta baca Sulawesi Utara nih Kak Dila, bisa diceritakan dari mungkin komunitas sendiri, kira-kira apa saja sih kegiatan sebagai duta baca di Sulawesi Utara untuk mengaungkan literasi di daerah Sulawesi Utara ini? Iya, jadi kalau kita ngobrol soal bagaimana sih cara kami ya, karena saya nggak sendiri, Jil. Jadi duta baca ini tuh kan dikasih ke satu orang, tapi sebenarnya yang bekerja di belakang layar ini tuh Banyak. Komunitas literasi Sulut dan teman-teman FTBM dan lain-lain gitu. Karena itu tadi saya bilang kalau lu kerja single fighter nggak bakal bisa gitu. Udah deh, zaman sekarang tuh zamannya kolaborasi gitu. Nah, kalau Injil, saya ke pertanyaan tadi saya tarik lagi ke belakang, dia tarik ke belakang. Jauh sebelum sebenarnya gelar ini hadir gitu ya. Ini kan semacam achievement begitu ya, diberikan sebuah gelar Cailah Duta Baca Sulawesi Utara. Jauh sebelum itu 12 tahun silam si anak SMA yang masih menggunakan putih abu-abu itu sudah punya pemikiran yang ibaratnya ya kurang lebih agak sedikit beda sama anak-anak yang di tahun itu yang sama gitu. Zaman itu si anak itu tuh si Dila itu yang zaman itu dia tidak main ke mall atau dia tidak berjalan-jalan dengan teman sesegeng-gengnya, tapi pada saat itu dia itu kemudian hadir bersama teman-teman yang ada di pasar. Jadi dari 12 tahun silam saya, kedua orang tua saya, mantan pacar saya yang alhamdulillahnya jadi suami, Bo. Oke. Alhamdulillah Jadi mantan ya, pacar, mantan Iya. belum jadi suami, jadi suami ya. Oke. Alhamdulillah dan itu 12 tahun silam kami itu sudah kemudian ya sedikit-sedikitnya di kelompok kecil itu mengentaskan yang namanya buta aksara. Kemudian juga memberantas anak-anak yang putus sekolah dan mulai tingkat SD, SMP, SMA sampai juga membuka PAUD dan semuanya itu gratis gitu. 12 tahun silam, Jul. Tahun 2009. Wish.
2009 Injil masih SD itu kan? Iya, mohon maaf. Jangan mengingatkan saya, merasa tua. Oke, next. Nah, hal itu yang kemudian kami lakukan secara konsisten sampai saat ini, Injil. Jadi sampai saat ini, sampai saya sudah menikah sama suami saya, sama Kak Safril, orang tua saya masih terus juga kami berkolaborasi. Dan embrio itu muncul, Mas Ido, dari, kalau Injil tanya, dari kapan sih gitu? Dari semenjak saya diajak untuk ke pulau-pulau, ke Pulau Gangga, Pulau Nain, Pulau Tangkasi yang saat ini baru dibangun, itu untuk belajar, memberikan apa namanya, edukasi, memberikan pembelajaran kepada anak-anak yang ada di kepulauan. Karena Umi sama Abah membuka pendidikan gratis juga di pesisir dan kepulauan, Mas Ido. Jadi hal itu 12 tahun yang lalu tuh, Injil, yang akhirnya sampai bertahan sampai sekarang. Dan akhirnya tahun 2016 Dila baru tahu bahwa apa yang sudah kami lakukan itu adalah namanya gerakan literasi. Kita baru tahu. Di tahun berapa itu Kak Dila? 2016. Ya, dan 2016 juga tepatnya di situ kami dipercayakan sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan yang namanya penghargaan Kampung Literasi. Wow. Di tempat kami itu gitu. Jadi prosesnya sampai akhirnya, Anjil, ada di titik ini yang akan terus tidak berlari tapi terus konsisten, itu sudah tertanam dari 12 tahun yang lalu, Anjil, gitu. Jadi apa yang dilakukan saat ini sebenarnya itu adalah sebuah hal-hal yang kemudian sudah dipupuk dari sejak 12 tahun lalu. Sejak dini mungkin, karena sejak kecil Dila tuh sangat dibiasakan dengan yang namanya bahan bacaan. Karena sebelum tidur Umi selalu membacakan buku. Akhirnya tanpa perlu belajar pun membaca itu menjadi sebuah habit ya. Sebuah kebiasaan gitu. Akhirnya mudah untuk mengerti apa yang ada di buku pelajaran, karena mudah. Itu kembali lagi, itu panjang banget tuh, gitu, berbicara soal bagaimana kenapa anak-anak sekarang itu lebih memilih gawai daripada, entah kalau ngomong gadget nanti dimarahin balai bahasa. Gawai, oke. Kalau kita bicara soal kenapa anak-anak lebih senang gawai daripada buku bacaan, itu hanya soal kebiasaan kok. Ponakan saya yang hari ini usianya 5 tahun, dia lebih senang baca buku begini, buku fisik daripada baca buku digital. Kalau digital tuh yang kayak game-game gitu, tapi kalau untuk baca buku dia lebih senang untuk baca buku fisik. Jadi kalau Injil nanya sampai sudah sejauh mana menggaungkan literasi, alhamdulillahnya dari 12 tahun silam sampai saat ini, tentu Injil, ketika dulu itu tidak mungkin tersentuh semua 15 kabupaten kota, tapi kemudian dengan sebutan yang diberikan oleh Perpustakaan Nasional lewat Perpustakaan Daerah, menjadi Duta Baca Sulawesi Utara, dan akhirnya saat ini juga menjadi Ketua Forum Taman Bacaan, itu akhirnya 15 kabupaten ini pelan-pelan bisa disentuh, Jel. Wow. Dan kemarin baru saja di Bolmut, Bolang Mongondo Utara, itu akhirnya setelah mereka dinobatkan menjadi pilot projectnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi Kampung Literasi dan Gerakan Indonesia Membaca, di situ perdanya mereka keluar dari perbub menjadi perda untuk mendukung gerakan literasi. Sebenarnya itu tugas yang harusnya tidak hanya Bolmut, harapannya tuh di 15 kabupaten yang ada ini juga mampu kemudian membuat hal yang sama hal yang sama, karena ini kan sudah ada peraturan presiden. Harapannya nggak hanya Bolmut di ujung loh, bos. Manado, yuk ayo gitu. Wah, pasti bisa sih kalau semuanya bersinergi. Wow, ini menarik ya, Kak Dila, dalam perjalanan mungkin proses yang cukup panjang dari Kak Dila, seperti Kak Dila bilang ya, 12 tahun yang lalu ya, mengingat untuk perjalanan yang cukup
sudah menggaungkan literasi itu sendiri. Nah, yang tadinya nggak tahu kalau itu literasi, Jil. Iya, tadinya tidak tahu di Tidak tahun tahu. 2016 ya Kak Dila. 2016 baru sadar, oh ternyata yang kita lakukan selama ini tuh Literasi. gerakan literasi tuh Wow. gitu. Nah, itu kalau dari komunitas sendiri untuk mengikuti mau atau dari personal ya mau masuk dalam komunitas literasi itu sendiri, apakah ada persyaratan Kak Dila? Syaratnya sebenarnya syaratnya tidak muluk-muluk. Yang penting mau belajar, yang penting mau belajar bersama, bekerja, dalam artian bukan bekerja ya, belajar bersama tuh ada hal-hal yang kita akan pelajari bersama. Itu aja sih, sesimpel itu. Bukan orang yang dia harus yang IQ-nya sekian, yang dia rata-rata Ada IPK-nya kriterianya yang penting niat, mau yang aja. penting mau aja. Karena pun dia mengajak orang untuk ke jalan-jalan sunyi seperti ini kan jalan sunyi yang gak ada duitnya, Jil. Ya kan? Hal-hal ini tuh yang di sini yang paling kuat adalah bukan apa yang kamu dapat, tapi apa yang akan bisa kamu bangun gitu. Karena networking itu mahal harganya. Tidak ternilai, dan kamu akan mendapatkan value sama dirimu gitu. Gitu. Kalau kita nyari sesuatu itu, kalau bahasa orang tua gini, kalau kamu mengejar dunia, kamu nggak dapat akhirat. Kalau kamu mengejar akhirat, dunia tuh ngikutin gitu. Kan apa yang kita lakukan ini sebenarnya kan hal-hal yang sebenarnya jalan sunyi, Jil. Tidak semua orang mau memilih untuk ada di sini. Tidak semua orang memilih untuk hadir dan berkarya, berkolaborasi di hal-hal seperti ini. Ya, tapi jangan salah, sekarang di dunia digital yang saat ini banyak anak-anak muda, banyak teman-teman yang sekarang ini, komunitas yang muncul, yang hadir itu luar biasa. Wow. Saya apresiasi banget. Aku sih apresiasi banget ya, Jil. Karena ternyata teman-teman yang tadinya kita berpikir bahwa kita itu kerja sendiri, ternyata enggak loh. Ternyata banyak kawan-kawan muda-muda yang sekarang itu mereka muncul, dan tapi terlibat, tinggal yang terlibat, yang mereka juga memilih jalan sunyi gitu, memilih jalan sunyi yang untuk bergerak di akar rumput, yang akhirnya hari ini dengan kekuatan media sosial hal-hal itu tuh ke blow up semua gitu. Dan itu sih yang akhirnya wow, amazed ya gitu. Itu sesuatu yang luar biasa. Dan itu harusnya lagi-lagi ini menjadi sebuah momentum sebenarnya untuk ini bisa dikuatkan bersama agar indeks literasi kita yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Manado, itu bisa meningkat. Yes, betul sekali. Jadi itu yang menjadi salah satu bagian dari komunitas sendiri dalam dan benar, dan sorry Angel, nggak motong. Luar biasanya Gramedia kemarin itu mensupport, itu ada sekitar Mas Iksan dari Gramedian Mantos nih. Dari Gramedia yang di bawah kekuasaannya Mas Ido ya, Kak Ido, itu mendonasikan buku sebanyak jadi ada 3 taman bacaan Mas Ido, Kak Ido yang diberikan itu salah satunya di Literasi Sud. Kami mendapatkan 10 box buku-buku yang berkualitas, dan itu ada 2 taman bacaan lagi, ada TBM Pasung Kuda dan Komunitas Aksara. Dan dari 3 TBM ini itu menyebarkan ke TBM taman-taman bacaan, rumah baca, pojok-pojok baca yang ada di lingkungan sekitar mereka atau di teman-teman komunitas mereka. Dan itu yang saya bilang, swasta aja tuh udah bergerak loh gitu. Udah ibaratnya udah terpanggil gitu. Ini momentum gitu. Itu aja sih yang aku bilang itu. Wow. Luar biasa ya kalau melihat gerakan dari komunitas-komunitas ini ya Kak ya, Kak Dila, apalagi dari Kak Dila sendiri dengan perjalanan yang cukup panjang dalam menggaungkan literasi itu sendiri seperti apa dan bagaimana. Tentunya itu menjadi kebiasaan untuk diri kita sendiri juga untuk bisa menyadari adanya literasi tersebut. Nah, kalau dari Kak Ido sendiri nih, dengan adanya kolaborasi seni dan juga literasi ini dengan event Mozaik ini, kira-kira apa sih tujuan dari acara Mozaik ini? Ya, sebenarnya kami semua itu pengen untuk mengaktifkan kembali melalui komunitas-komunitas yang ada, jadi yang komunitas seni, komunitas musik, dan komunitas literasi, agar nanti menjadi pemicu event-event literasi berikutnya, kayak gitu. Yang kayak seperti Kak Dila bilang tadi, untuk bantuan buku dan sebagainya. Ada program dari Gramedia Pusat, jadi untuk menyumbangkan buku ke taman bacaan, perpus-perpus. Untuk di Manado
Kami sudah menyumbang sekitar 5.000 buku. Jadi di Manado. Di Manado. Jadi kemarin termasuk tempat di komunitas literasinya. Jadi memang ada program dari pusat untuk mengembangkan itu. Jadi harapan kami sebenarnya itu akan menjadi pemicu event-event literasi berikutnya. Jadi nantinya akan meningkatkan, meskipun belum bisa terukur secara indeks dan sebagainya, tetapi harapan kami untuk tingkat literasi di masyarakat Indonesia khususnya Manado bisa kita tingkatkan lagi. Gitu. Wow, menarik ya. Ini untuk Tribuners mungkin penasaran juga yang mau ikut event Mozaik ini. Kira-kira bagaimana nih Kak Ido? Pendaftarannya apakah melalui online atau bisa langsung datang? Bagaimana nih Kak Ido? Untuk mendaftar, teman-teman bisa untuk acara mosaiknya. Acara mosaiknya bisa datang aja free langsung. Untuk event menonton Laut Bercerita karena tempatnya terbatas, teman-teman bisa download My Value. Di sana teman-teman akan ada claim voucher. Nanti etiketnya akan ditunjukkan ke panitia yang bertugas di tanggal 22. Jadi teman-teman bisa download My Value Gramedia. Nanti teman-teman bisa mengklaim etiket di situ free kayak gitu. Misal nggak bisa, udah keburu nih gitu. Gak apa-apa, datang aja nanti kami bantu. Oh iya, nanti dibantu untuk mendaftar biar dapat tiketnya ya. Jadi sesuai prosedur. Sesuai prosedur. Betul sekali. Karena memang antusiasmenya tinggi. Gitu. Iya, benar banget. Antusiasmenya. Nah, kalau dari Kak Ido sendiri nih ya, untuk event ini tuh Mozaik Manado yang digelar ini, kira-kira tuh terinspirasi dari mana nih Kak Ido? Kami kalau dari event Mozaik ini terinspirasi dari bagaimana bisa membangun sebuah ikonik Gramedia, membuat teman-teman tertarik untuk membaca, untuk tertarik ke Gramedia, melibatkan komunitas-komunitas yang ada. Gimana sih biar teman-teman itu enggak kayak tadi bilang, untuk membaca dan literasi itu masalah habit ya. Gimana biar kita menjangkau komunitas-komunitas biar lebih yang muda-muda, karena dari yang teman-teman itu akan menularkan ke teman-teman yang lain. Jadi kayaknya bolehlah ada event mosaik di sini sehingga mereka kembali lagi untuk mengaktifkan kembali literasi di Manado ini. Kayak gitu sih seperti itu. Kalau dari promo atau keuntungan nih, apa saja yang akan didapatkan setiap pengunjung yang datang ke event nanti, Kak Ido? Nanti di event itu juga karena temanya Laut Bercerita, kami ada diskon 20% dan free postcard. Ada 3 toko dalam Laut Bercerita kita akan kasih free juga. Terus terkait dengan literasi ada promosi tentang Gramedia Sahabat Kuliah. Jadi ada diskon paketan-paketan. Kita mendukung untuk hal-hal tersebut. Jadi teman-teman bisa mendapatkan produk-produk, item-item dan buku dengan harga diskon di kami. Dengan promo Gramedia Sahabat Kuliah ya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga terjangkau. Harga terjangkau di diskon 20% ya Kak Ido ya? Di 20% untuk buku Laut Berceritanya. Untuk Laut Berceritanya. Ya, untuk yang lainnya ada harga-harga spesial untuk Gramedia Sahabat Kuliah sampai 31 Oktober. Kalau dari menyelenggarakan acara ini, ada tidak tantangan-tantangan atau kendala yang mungkin dihadapi? Tantangannya lebih ke arah jarak ya. Jadi gimana kita mengkoordinasikan antara teman-teman komunitas dengan panitia yang ada di setempat di lokal dengan teman-teman yang ada di pusat. Jadi komunikasi yang terbatas jarak, pakai Zoom meeting, Gmeet, bagaimana menentukan lokasi dan sebagainya. Komunikasinya lebih ke arah tantangannya jarak sih. Tapi selebihnya semuanya so far berjalan lancar sih. Menarik ya ini Tribuners. Jadi buat Tribuners segera langsung daftarkan ya Kak Ido ya. Untuk pendaftarannya bisa melalui online tadi yang seperti Kak Ido jelaskan, atau kalau mau datang langsung atau belum tahu mengerti seperti apa, bisa langsung datang ya di acara Mozaik nanti. Nah, kalau dari Kak Dila sendiri nih, tantangan sebagai Duta Baca Sulawesi Utara meningkatkan literasi di Sulawesi Utara seperti apa Kak? Tantangannya itu sebenarnya itu tadi, saya lagi-lagi kita tuh nggak bisa sendiri, kita tuh harus bareng. Jadi saya di sini juga menulis sedikit
tadi yang saya sampaikan bahwa Bolmut sudah kemudian mengawali itu di Sulawesi Utara. Harusnya juga ini gerakan literasi ini itu sebenarnya milik bersama. Jangan sampai ada ego-ego sektoral yang muncul di sini. Harusnya modal-modal intelektual kita tuh harusnya disatukan, modal simbolik, modal ekonomi serta modal budaya tuh harusnya mewujud dalam gerakan literasi yang harusnya harapannya itu kan sebenarnya dari Perpres itu, peraturan presiden itu adalah gerakan literasi bersifat inklusif gitu. Jadi kalau kita bisa bareng itu akan menghasilkan sesuatu yang sebenarnya juga langkah-langkah konkret. Jadi kalau kita nanya apakah tingkat literasi di Sulawesi Utara ini bisa meningkat, bisa, asalkan ini kan yang terjadi adalah satu, toko buku tuh berapa sih di sini? Iya, enggak banyak. Iya kan? Toko buku terbesar tuh Gramedia gitu. Yang kedua, bukan hanya toko buku, perpustakaan. Perpustakaan kita tuh sudah ada perpustakaan daerah ada, perpustakaan kota ada. Tapi kita tuh harusnya ya, kita, kenapa saya bilang kita? Karena kita semua gitu loh. Tugas media juga gitu ya. Media ini luar biasa loh. Karena kalau nggak ada media nggak akan ke blow up, walaupun ada walaupun ada medsos, kalau nggak ada media, nggak ada Tribun misalnya, nggak ada hari ini nih, ya kan kita nggak bisa ngomong gitu. Dengan jumlah viewers yang luar biasa kan di Tribun gitu. Nah harusnya dihadirkan sebenarnya untuk meningkatkan nih, harusnya menghadirkan nih taman-taman bacaan masyarakat. Jadi ibarat kata tuh kita menjemput bola bukan menunggu bola. Jadi menghadirkan, mendekatkan bahan bacaan di ruang-ruang publik. Gitu. Misalnya nih kalau contoh lah, kalau dia ada di Jakarta, di pusat. Kan ada tuh di Tebet udah dibangun di setiap taman-tamannya ada tuh pojok-pojok baca yang orang bisa membaca, bisa ngambil buku dari situ buat baca, bisa juga nyumbang gitu. Jadi artinya kalau mau indeks literasi kita meningkat, ya yang harus kita lakukan adalah menghadirkan gerakan-gerakan literasi, aktivitas-aktivitas literasi. Jangan hanya membangun, hanya ada fisik, hanya ada bahan bacaan, tapi kemudian tidak ada aktivitasnya. Artinya berarti harus apa? Kolaborasi bersama teman-teman komunitas gitu. Teman-teman komunitas, organisasi, apapun itulah. Teman-teman swasta gitu ya, teman-teman dari Gramedia, media itu harus kemudian sinergi. Kalau dari Kak Dila sendiri melihat adanya event Mozaik Manado ini ya, dengan kolaborasi seni dan juga literasi ini seperti apa? Kalau dari Kak Dila melihat ini event Mozaik ini tuh saya nggak nyangka bisa dipilih tuh Manado. Karena yang ada di bayangan saya, kota besar itu, apa benar kota besar tuh Manado salah satunya. Karena yang di bayanganku itu kan kota besar itu ya Surabaya, ya Jakarta, ya Medan gitu ya. Tapi Manado itu dipilih berarti kan ada sebuah karakteristik yang kuat yang tadi disampaikan oleh Kak Ido gitu. Dan event Mozaik ini digarap dengan serius Nil. Karena waktu saya meeting sama teman-teman yang dari ada Kak Dwina, ada Kak Wina, ada Kak Lani dan teman-teman dari Gramedia, dari KPG, itu memang benar-benar event ini digarap serius dan benar-benar ibarat kata tuh mereka hadir ke sini maunya membawa dampak, nggak hanya sekedar bikin event kemudian pergi gitu loh. Maunya tuh meninggalkan jejak, dan jejak yang hari ini mereka tinggalkan itu lewat Laut Bercerita, bukunya Kak Laila Hudori gitu loh. Jadi itu yang membuat saya apresiasi, thank you so much terima kasih, teman-teman terima kasih. dari dan juga memilih Rumah Literasi sebagai tempat untuk kemudian talk show, kita diskusi tentang buku ini. Itu tuh sebuah kehormatan bagi kita gitu, karena nggak gampang KPG Gramedia memilih gitu kan, Kompas Gramedia memilih satu tempat yang ibaratnya ya ini mudah-mudahan bisa jadi ruang bersama dan bisa meninggalkan jejak yang utuh yang kemudian bisa bermanfaat ke depannya gitu loh Angel. Dan ini luar biasa event yang teman-teman ya Tribuners nih, I'm sorry, saya mau bilang sorry karena banyak banget yang pengen ikut, tapi yang di Rumah Literasi tapi memang karena kuotanya kita tidak membuka banyak gitu, sudah full, kita datang saja di tanggal 22.
datang saja ya. Tanggal 22 di Gramedia 22. Samratulangi harus hadir. Di jam berapa ya, Kak Ido? Dimulai dari jam 3 sore. Dimulai Jam dari 3 sore sampai dengan selesai. Sampai dengan selesai, sampai malam. Wow. Ya. Ini menarik ya Kak Ido, dengan adanya event Mosaik ini membantu juga komunitas-komunitas literasi, dan ada anak-anak muda mungkin personil-personil dari kita masing-masing yang ingin tahu seperti apa sih literasi itu, dan juga kolaborasi antara seni dan juga literasi seperti ini. Nah, mungkin dari Kak Ido, setelah Mosaik Manado, apa sih rencana Gramedia ke depan? Rencana Gramedia ke depan akan ada event-event seperti ini lagi, untuk mengaktifkan kembali teman-teman di masing-masing daerah, masing-masing dengan ke daerahannya masing-masing, kebudayaan lokal. Sama seperti kayak Tribuner, teman-teman Tribuner mungkin sama kayak Tribun juga, prinsipnya mata lokal menjangkau nasional ya. Jadi menjangkau Indonesia. Jadi di Gramedia juga kami pingin ada sebagai pemicunya dari masing-masing lokal heroes, lokal komunitas untuk menjadi tampil ya, terekspos jadi dari komunitas seni, komunitas musik, komunitas literasi. Jadi akan ada gaungnya nanti semakin bertahap dari Gramedia ini dengan karakternya seperti ini, Gramedia yang satunya seperti ini. Jadi masing-masing membawa misi yang sebenarnya sama untuk meningkatkan literasi, budayanya gitu kan, seninya. Nah, jadi bisa nanti untuk sampai ke menyampaikan pesan secara nasional di Indonesia. Seperti itu sih. Wow, luar biasa sekali ya Kak Ido dan juga Kak Dila untuk pembahasan kita kali ini ya. Tidak terasa sudah 30 menit lebih kita Alhamdulillah, Kak Ido. dengan adanya kolaborasi seni dan juga literasi, apalagi event yang nantinya tanggal 22 ya. 22 ini dan jam dari 4 nanti. Jam 4 nanti Nanti ada ya. jam 4 Ada talk juga. show ya Jam Kak 4, ya. Dila ya, bersama Kak Dila. Dengan Kak Dela Syahma, Dengan Kak Dila Syama. pembaca buku sejarah, dan dia juga sudah 4 kali menghatamkan Laut Bercerita. Wow, luar biasa. Penasaran, langsung saja ikuti talk show-nya ya, dan eventnya nanti tanggal 22 Oktober. Mungkin dari Kak Ido dan juga Kak Dila, sebelum kita menutup acara kita dalam Tribun Podcast kali ini, ada closing statement dari Kak Dila atau dari Kak Ido dulu? Silakan, Kak Dila dulu deh. Oke. Pada intinya saya mau promosi aja tentang event ini. Datang jangan lupa, karena untuk meningkatkan indeks literasi kita yang ada di Sulawesi Utara, harus rajin-rajin datengin, pantengin kegiatan-kegiatan atau event-event seperti ini, karena ini event yang sangat bermanfaat, mengkolaborasikan antara literasi baca tulis dan literasi budaya dan kewargaan. Jadi ini adalah sebuah kolaborasi yang utuh, yang harusnya teman-teman bisa juga mendapatkan kesempatan yang sama. Oke, itu dari Kak Dila. Kak Ido sekarang. Tribuners dan teman-teman masyarakat Manado, silahkan datang di tanggal 22 jam 3 sore sampai dengan selesai. Teman-teman komunitas Local Heroes, saya punya harapan besar teman-teman bisa berpartisipasi dalam meningkatkan, mengaktifasi, menjadi pemicu teman-teman komunitas yang lainnya di daerah-daerah yang lainnya, sehingga teman-teman bisa menggaungkan literasi bagi masyarakat di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Kak Ido dan juga Kak Dila untuk waktu dan kesempatannya membahas tentang kolaborasi seni dan juga literasi dan event yang nanti akan dibuat oleh Gramedia tanggal 22 Oktober, dan nanti juga ada talk show-nya jam 4 sore. Oke, demikian Tribuners, kiranya ini dapat menginspirasi untuk Tribuners dimanapun berada ya. Dengan adanya event, bisa langsung datang di tanggal 22 nanti di Gramedia Jalan Samratulangi. Oke, saya Injilita Karur, sampai jumpa di live podcast selanjutnya. Dadah. Bye.